1. Pengertian kecerdasan AI dalam bidang intelijen. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti menganalisis data, mengenali pola, mengambil keputusan, dan memprediksi situasi. Dalam konteks intelijen TNI atau Polri, AI digunakan untuk 1. Pengolahan big data untuk menganalisis ancaman, 2. Meningkatkan deteksi dini early warning system, 3. Mendukung pengambilan keputusan strategis, 4. Mempercepat proses identifikasi dan pelacakan target. Sejarah kecerdasan AI dalam bidang intelijen. Tahun 1950-an, konsep AI pertama kali dikembangkan untuk mesin yang dapat berpikir, diawali dengan Turing test dan penelitian awal komputer. Tahun 1970 hingga 1990, AI mulai digunakan untuk analisis pola dan pemrosesan data, menjadi fondasi bagi sistem intelijen modern. Tahun 2000-an, munculnya machine learning memungkinkan AI belajar dari data digunakan untuk keamanan nasional, pemantauan teroris, dan pengawasan digital. Tahun 2010 hingga sekarang, deep learning dan AI prediktif berkembang pesat. Di berbagai negara, lembaga militer dan kepolisian menggunakan AI untuk 1. Analisis citra satelit, 2. Deteksi ancaman siber, 3. Identifikasi WAJ, 4. Analisis media sosial untuk pemetaan jaringan terlarang. Dampak positif dan negatif dalam intelijen. Dampak positifnya, 1. Kecepatan analisis data. Intelijen dapat memproses jutaan data dengan cepat untuk mendeteksi pola ancaman. 2. Akurasi deteksi ancaman meningkat. AI membantu mengenali pola mencurigakan yang sulit dideteksi manusia. 3. Pengawasan lebih efektif menggunakan CCTV cerdas, deteksi wajah hingga analisis perilaku. 4. Membantu pengambilan keputusan strategis, menyajikan prediksi dan skenario untuk membantu pimpinan menentukan langkah. 5. Efisiensi operasi, mengurangi beban analisis manual dan mempercepat respon terhadap insiden keamanan. Dampak negatifnya, 1. Resiko penyalahgunaan atau pelanggaran privasi, pengawasan berlebihan dapat mengganggu hal pribadi. Kedua, ketergantungan berlebih pada teknologi. Jika sistem gagal atau diretas, operasi intelijen dapat lumpuh. Ketiga, potensi bias AI. Jika data pelatihan tidak seimbang, keputusan AI bisa salah atau tidak adil. 4. Ancaman keamanan siber terhadap sistem AI. AI dapat menjadi target serangan dari pihak lawan atau hacking manipulasi data. 5. Misinterpretasi hasil analisis AI hanya memberi hasil berbasis data, keputusan manusia tetap diperlukan. Contoh penggunaan AI dalam intelijen TNI atau Polri. Berikut contoh aplikasi nyata atau potensial. A. Pengawasan dan keamanan publik. Kamera CCTV berbasis AI untuk deteksi wajah dan perilaku mencurigakan, sistem pendeteksi kerumunan atau eskalasi kekerasan secara otomatis. B. Analisis media sosial, mendeteksi ujaran kebencian, propaganda, atau rencana aksi kejahatan, memetakan jaringan kelompok radikal melalui pola interaksi digital. C. Intelijen militer, analisis citra satelit untuk memantau pergerakan musuh, drone otonom untuk pengintaian dan pemetaan medan. D. Forensik digital kepolisian, AI untuk mengurai data ponsel, komputer, atau rekaman elektronik, membantu rekonstruksi kejadian atau profiling kriminal. E. Pendeteksi ancaman siber, sistem AI yang secara otomatis mendeteksi serangan siber ke server institusi negara, melakukan respon cepat sebelum kerusakan meluas. Contoh AI lain dalam dunia intelijen. 1. Robot kepolisian berbasis kecerdasan buatan. Robot polisi termasuk dalam kategori AI robotics for law enforcement, atau dalam bahasa sederhana robot kepolisian berbasis kecerdasan buatan, yaitu penggunaan robot fisik yang dilengkapi AI untuk membantu tugas kepolisian. Robot ini bisa berbentuk robot patroli jalan raya, robot drone terbang, robot anjing polisi, robot K9 atau robot dog police, robot negosiasi atau penjinak bom, robot pengawas di fasilitas publik. 1. Robot humanoid polisi kontrol lalu lintas telah muncul di Shanghai, China. Penggunaan robot humanoid Xiaohui yaitu mengatur lalu lintas di persimpangan sibuk. Robot mengenakan seragam reflektif, melakukan isyarat tangan yang mirip polisi lalu lintas manusia untuk memberi arahan kepada kendaraan dan pejalan kaki. Memberikan instruksi suara. Robot mengucapkan kalimat seperti red light, please stop, lampu merah, mohon berhenti kepada pengendara atau pejalan kaki. Memberikan informasi kepada publik. Selain tugas utama mengatur lalu lintas, robot ini juga dapat menjawab pertanyaan dasar mengenai hukum lalu lintas atau arah jalan.
RTG. RTG adalah robot polisi berbentuk bola sferis yang dikembangkan di Cina untuk tugas keamanan dan penegakan hukum. Robot ini menggunakan kecerdasan buatan dan dapat bergerak cepat di berbagai medan. Fungsi utama, patroli keamanan otomatis di jalan dan area publik, mengejar tersangka dengan kecepatan hingga kurang lebih 35 km per jam, mengumpulkan dan menganalisis data lewat kamera 360 derajat, GPS dan sensor EA, mengidentifikasi wajah pelaku melalui teknologi pengenalan wajah face recognition, menangkap target menggunakan pelontar jaring net launcher, menghadapi kerumunan atau ancaman dengan alat non mematikan seperti gas air mata atau suara gelombang tinggi crowd control. 3. Robot polisi Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 2025, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri memperkenalkan sekitar 25 unit robot pintar yang dibuat bersama anak bangsa dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Di antara robot-robot tersebut terdapat robot anjing bernama IK9 yang memiliki fungsi mendukung operasional kepolisian, seperti mendeteksi bahan berbahaya dan beroperasi dalam kondisi ekstrim. Robot humanoid juga diperkenalkan yang fokus pada interaksi publik dan edukasi, bukan menggantikan petugas manusia. Misalnya memberikan informasi atau melakukan patroli ringan. Fungsi utama dan teknologi IK9. IK9 dilaporkan mampu beroperasi hingga 8 jam dalam kondisi cuaca ekstrim. Dilengkapi sensor untuk mendeteksi bom, narkotika, dan zat kimia berbahaya. Tujuan penggunaan robot-robot ini termasuk mengurangi resiko bagi petugas manusia saat menghadapi situasi berbahaya, mendukung petugas patroli, deteksi awal, dan pengawasan di lokasi yang rawan atau sulit dijangkau. Tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya berhasil mengembangkan inovasi robot canggih yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Ya, robot berkaki 4 ini memiliki kemampuan mendeteksi korban bencana alam dan juga bisa melakukan pencarian orang di dalam hutan. Kita simak pemirsa, inovasi robot kaki 4 atau quadriplegic robot dirancang dan dikembangkan oleh tim jurusan Teknik Komputer Spesialis Robotics and Intelligence System ITS Surabaya. Ada 3 jenis robot kaki 4 yang telah berhasil dikembangkan. Ini memiliki fungsi membantu dan memudahkan pekerjaan manusia sesuai dengan ukuran spesifikasinya. Untuk robot kecil dengan dimensi tinggi 45 cm, panjangnya 61 cm, dan beratnya 12 kg, diaplikasikan dalam aktivitas perkantoran, pembelanjaan hingga pariwisata. Robot ini telah dilengkapi dengan sistem navigasi yang terintegrasi dengan kamera depan, serta ditambahkan deteksi sensor inframerah dan kemampuan menangkap perintah verbal yang telah diprogram melalui perangkat lunak Large Language Model. Sedangkan robot besar dengan ukuran tinggi 71 cm dan panjang 100 cm serta berat 56 kg lebih banyak difungsikan ke tempat yang cukup berbahaya bagi manusia, seperti pemeriksaan gardu listrik, kebocoran gas hingga deteksi korban bencana alam di era longsor, serta melacak keberadaan orang yang ada di dalam hutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend. Akan menyelami sebuah topik yang sedang mengubah wajah peperangan modern di seluruh dunia, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Tapi, bagaimana sebenarnya teknologi ini berdampak pada militer Indonesia? Apakah kita siap menghadapi revolusi pertahanan berbasis AI? Yuk, kita bahas bersama sampai tuntas. Segmen 1. Dunia militer dan revolusi teknologi. Selama berabad-abad, teknologi selalu menjadi pembeda utama dalam peperangan. Mulai dari busur dan panah di masa kuno, meriam di abad pertengahan, tank dan pesawat tempur di abad ke-20. Hingga kini kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi senjata baru dalam pertempuran modern. AI bukan lagi sekadar teknologi masa depan, ia sudah ada di sini. Sekarang, di pusat komando militer negara-negara besar, AI mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis. Di langit konflik, drone dengan sistem otonom menggantikan pilot manusia. Di medan siber, sistem pertahanan otomatis sudah bekerja tanpa istirahat 24 jam. Dan bukan hanya soal kecepatan, AI memberikan keunggulan dalam skala yang belum pernah tercapai sebelumnya. Mengenali pola dari data mentah, mengeksekusi serangan presisi tanpa aba-aba, dan bahkan
memprediksi langkah musuh berdasarkan pola komunikasi mereka. Ini adalah revolusi keempat dalam militer setelah senjata api, nuklir dan informasi sekarang masuk ke era perang algoritma. Segmen 2. Apa itu kecerdasan buatan dalam dunia militer? Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan buatan dalam konteks pertahanan? AI dalam militer bukan hanya robot tempur atau drone. Ini mencakup sistem algoritmik kompleks yang mampu berpikir secara terbatas, menganalisis data intelijen, mengenali citra satelit, mendeteksi pergerakan musuh, dan bahkan mengendalikan armada kendaraan tanpa awak. Contohnya, sistem pengintaian berbasis AI dapat membaca pola pergerakan musuh dari ribuan jam rekaman drone, lalu mengeluarkan laporan prediksi titik serangan berikutnya. Sistem ini tidak tidur, tidak lelah, dan tidak lupa. Ada juga sistem komando tempur digital yang mampu menyarankan langkah terbaik dalam waktu nyata, berdasarkan ribuan simulasi skenario yang diproses dalam hitungan detik. Dalam peperangan siber, AI digunakan untuk memonitor jaringan, mendeteksi serangan, dan bahkan melawan balik secara otomatis jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia. AI juga memainkan peran penting dalam bidang logistik militer, memperkirakan rute distribusi yang aman, memprediksi kebutuhan amunisi di titik tempur, hingga mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat lapangan. Singkatnya, AI bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang mengubah cara berpikir dan bertempur secara menyeluruh. Segmen 3. Bagaimana posisi Indonesia saat ini? Namun di tengah transformasi ini, bagaimana posisi Indonesia? Saat ini, Indonesia memang belum tergolong sebagai negara dengan kemampuan militer berbasis AI yang maju. Namun, beberapa langkah awal telah dilakukan. BRIN dan TNI sudah menjajaki kolaborasi riset terkait drone dan pengintaian berbasis kecerdasan buatan. PT Land Industri misalnya, mulai mengembangkan sistem kendali drone semi-otonom untuk pemantauan wilayah perbatasan. 8. Meskipun kini dilebur ke BRIN, telah melakukan eksperimen pengendalian satelit pengamatan berbasis data dalam pertahanan siber. Badan Siber dan Sandi Negara memanfaatkan analisis perilaku jaringan yang berbasis machine learning untuk mendeteksi pola anomali yang mencurigakan sebagai pertahanan awal terhadap serangan digital dari luar. Namun di sisi lain, kita masih menghadapi banyak keterbatasan. Ketersediaan superkomputer, data strategis, dan tenaga ahli AI di bidang pertahanan masih sangat terbatas. Belum ada ekosistem AI pertahanan nasional yang solid, baik dari sisi hardware, software, maupun keamanan data. Jadi, kita masih berada pada tahap awal, tapi bukan berarti kita tertinggal sepenuhnya. Segmen 4. Peluang yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Justru, dalam ketertinggalan ini, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Dengan populasi muda yang besar dan semakin banyaknya lulusan teknologi informasi, Indonesia memiliki modal SDMB, daya manusia yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi ahli teknologi pertahanan AI. Bayangkan, jika institusi seperti Universitas Pertahanan, ITB, dan ITC bisa menjalin kerjasama dengan TNI dan BRIN untuk mengembangkan sistem-sistem analitik militer berbasis AI. Atau bagaimana jika BUMN strategis seperti PT DI dan PT Pindad mulai menyematkan komponen AI pada produk alutsista mereka? Bahkan, untuk wilayah perbatasan laut, kita bisa mengembangkan sistem patroli otomatis berbasis AI, radar yang bisa belajar dari pelanggaran sebelumnya, drone yang bisa menilai ancaman secara real-time, dan sistem pelaporan otomatis tanpa campur tangan manusia. Peluang terbesar dari AI adalah kemampuannya untuk menggantikan elemen-elemen yang lambat, berisiko tinggi, dan rawan kesalahan terutama dalam bidang pemantauan, pengintaian, dan pengambilan keputusan cepat di medan konflik. Segmen 5. Ancaman dan tantangan besar. Namun, seperti dua sisi mata uang, AI juga membawa risiko besar. Pertama adalah masalah kendali. Seberapa jauh kita ingin mempercayakan sistem senjata pada kecerdasan buatan? Apa yang terjadi jika AI gagal membedakan antara warga sipil dan kombatan? Siapa yang bertanggung jawab jika kesalahan terjadi? Kedua adalah ancaman siber. AI bisa dimanipulasi, diprogram ulang, bahkan disabotase jika tidak dilindungi dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Dalam konteks pertahanan, serangan semacam ini bisa menyebabkan kekacauan besar. Ketiga, ketergantungan yang berlebihan pada AI bisa membuat manusia pasif dan tidak siap ketika sistem gagal atau terputus. Terakhir, adalah masalah etika dan hukum. Apakah kita siap menghadapi konsekuensi hukum internasional jika sistem AI kita
mengeksekusi keputusan yang melanggar hukum humaniter. Tantangan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk diantisipasi dengan kebijakan, regulasi, dan sistem pengamanan yang tepat. Segmen 6. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Lalu, apa langkah strategis yang bisa diambil Indonesia? Pertama, kita butuh strategi nasional pengembangan AI untuk pertahanan. Bukan hanya riset, tapi implementasi nyata di lapangan, mulai dari pengawasan perbatasan, komando tempur, hingga sistem pendukung logistik dan evakuasi. Kedua, penting untuk membentuk AI Defense Consortium antara TNI, BRIN, universitas, dan industri pertahanan. Konsorsium ini bisa fokus pada pengembangan sistem AI lokal, pelatihan SDHAM, daya manusia militer, dan pengujian skenario berbasis simulasi kecerdasan buatan. Ketiga, kita perlu membangun laboratorium AI militer yang aman, lengkap dengan sistem simulasi medan tempur, pusat data militer, dan kebijakan keamanan berlapis. Dan yang tak kalah penting, Indonesia harus aktif dalam diplomasi teknologi pertahanan, agar bisa menjalin kerjasama dengan negara-negara yang lebih maju, namun tetap menjaga kedaulatan dan kerahasiaan sistem kita sendiri. Ketika dunia sedang bergerak menuju medan perang yang tak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh manusia, Indonesia tak bisa hanya jadi penonton. Kecerdasan buatan bukan lagi sekadar teknologi pelengkap, tapi menjadi fondasi baru dalam kekuatan militer global. Negara-negara besar sudah melangkah jauh, dan tantangan kita bukan hanya soal mengejar ketertinggalan, tapi soal menentukan arah sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kedaulatan bangsa. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah kita siap? Tapi, apa yang akan terjadi kalau kita tidak bersiap dari sekarang? Membangun pertahanan masa depan berarti juga membangun pertahanan dari sekarang, dari kampus, dari laboratorium, dari strategi jangka panjang. Karena dalam dunia yang berubah cepat, hanya mereka yang beradaptasi yang bisa bertahan. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru tentang peran AI dalam militer Indonesia, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya dari Jejak Alutsista. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap cinta tanah air, dan tetap kritis terhadap kemajuan teknologi pertahanan kita. Salam Jejak Alutsista! Kesimpulan, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam intelijen kepolisian memberikan peningkatan besar dalam kecepatan analisis data, kemampuan prediksi kejahatan, dan efektivitas penegakan hukum. EA membantu mendeteksi potensi ancaman lebih dini, mengidentifikasi pelaku melalui data digital, serta mempercepat proses investigasi hingga pengawasan wilayah. Namun, penggunaan EA tetap memiliki keterbatasan seperti potensi kesalahan algoritma, resiko pelanggaran privasi, serta masalah etika dalam pengawasan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan EA dalam kepolisian harus diiringi regulasi yang jelas, pengawasan transparan, dan tetap mengutamakan hak asasi seperti penilaian manusia dalam pengambilan keputusan.